Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah setiap pagi Jumat selalu melihat postingan Yayasan Tabung Wakaf Umat akan membuat pesantren. Tanahnya mana, pesantrennya mana, rumahnya mana. Nah, inilah dia. Insya Allah akhir Desember serah kunci. Satu rumah nih harganya 252 juta. Maka duit-duit seperak, 2 perak, seringgit, 2 ringgit yang Bapak Ibu Saudaraku kirimkan, transferkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, jadi barang tuh sudah. Ini jangan-jangan Ustadz di depan perumahan orang. Enggak. Datang ke Pekanbaru, lewat jembatan Leton, menuju Simpang Bingung. Jangan bingung-bingung, belok kiri. Datang kemari. Pesantren Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Oh, kan udah siap Pak Ustadz. Lalu kami mau ngasih apa lagi? Nanti akan berdiri bangunan untuk aula, untuk saung, untuk asrama, untuk kelas. Kalau di total tuh semua 14,1 miliar. Ini yang terpakai untuk ini saja baru 1,5 miliar. Jadi jamaah yang bingung duitnya mau dibuat kemana, jangan takut, jangan ragu. Kirim ke Bank Riau Kepri Syariah, nomornya 82021666661. Bank Syariah Indonesia BSI 147 6-nya 7 kali 666 6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bisa juga ke Bank Muamalat 2210666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya hubungi nomor ini, admin Yayasan 0852 6541 6060. Mengalir sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat. Namanya salat sunat tahiyatul masjid. Nanti semua tapak-tapak kaki, bekas-bekas bumi, tanah tempat kita bersujud nih bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah tanah wakaf di Bagan Benio bersaksi bahwa kita semua sudah pernah salat tahiyatul masjid di sini insyaallah. Sesudah itu tidak langsung salat subuh. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Andai terbangun jam 6, jam 5.45, jam 5.30, orang sudah selesai sholat subuh di masjid, maka kita yang sholat di rumah pun tidak langsung sholat subuh, tapi qabliyah subuh dulu. Orang yang tidak qabliyah subuh, hilanglah dunia beserta isinya. Nabi pernah musafir terlambat dengan sahabat. Terbangun ketika panas terik kena ke mata. Terbangun. Kata Nabi, azan Bilal. Bilal azan, setelah itu mereka qabliyah subuh. Jangan tinggalkan qabliyah subuh walaupun terlambat. Satu-satunya salat sunat yang amat sangat dipegang kuat sampai diqadha kalau tertinggal, qabliyah subuh. Maka qabliyah subuh, usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu salat subuh. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama qama al-laila kullah, sama macam dapat salat tahajud sepanjang malam. Awak tak sanggup sembahyang dari isya sampai ke subuh, maka awak salat subuh berjamaah. Salat subuh berjamaah di antara keutamaan membedakan orang beriman dengan orang munafik. Orang munafik paling berat salat subuh berjamaah. Alhamdulillah masyarakat Bagan Benio selamat dari sifat munafik karena masjidnya penuh macam sembahyang Jumat. Mudah-mudahan istiqamah awak sampai anak cucu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sesudah sembahyang subuh jangan keluar masjid. Dek apa? Hujan.
Bukan. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sembahyang subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis salat subuh duduk di masjid. Duduk di masjid. Hatta tatlu'asy syam, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, sesudah itu sembahyang sunat 2 rakaat. Payah menghitung bila terbit matahari, waktu terlarang, waktu tanduk setan, waktu makruh, waktu haram. Mudah. Ingat aja maghrib. Maghrib awak jam berapa? Ko imsakiyah, iko hisab untuk setahun. Bisa minta tolongkan Ustaz Mahmud. Bulan September tanggal 22 maghrib jam berapa? Maghrib jam 18.13. Maghrib jam 6.3 boleh. Maghrib jam 18.13. Kalau maghrib jam 6.3 boleh, artinya kita sudah boleh sholat sunat jam 6.13 nanti. Nah, jam 6.13, 43 menit lagi. Sudah boleh sholat sunat isyraq namanya. Sholat sunat terbit matahari. Sementara terbit matahari ini, apa kau jawab? Kalau ada ustaz ceramah, tausiah. Kalau tak ada ustaz ceramah, baca Quran. Sakit mata tak bisa baca Quran, berzikir. Berzikir pun tak sanggup, mati aja lah. Zikir paling ringan. Tak ada kojo paling ringan daripada zikir. Berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Sebelah kau ada rumah suluk. Sebelah kau rumah suluk. Sebelah kau rumah suluk. Sebelah kau rumah suluk. Rumah suluk tu sampai latihan berzikir. Masuk telefon. Oh, ada. Awak lah berapa jam tak ada masuk telefon. Begitu kalau awak putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Putus kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Hendak wifi, jauh rumah Pak Kadus. Hendak jaringan dah masuk kai. Menangkap ikan toman. Tak ada jaringan. Begitulah kalau putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Putus hubungan dengan Telkomsel aja susah hati awak. Macam mana awak hendak menghubungkan hati awak dengan Allah Subhanahu wa taala? Itulah maka orang bersuluk. Bersuluk tu diambil dari bahasa Arab. Man salaka. Salaka suluk, artinya berjalan. Man salaka, siapa yang berjalan. Yang dijalani itu apa namanya? Tariqan. Tariq itu artinya jalan. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan. Nama jalannya apa? Ada nama jalan Jenderal Sudirman, ada nama jalan Merdeka, ada nama jalan Subrantas. Kebetulan jalan itu ditempuh oleh seorang namanya Bahauddin Naqsyabandi, maka disebutlah jalan itu dengan Tarekat Naqsyabandiyah. Rumah suluk Tarekat Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah kau di mana orangnya? Nama kampungnya Bukhara, di Uzbekistan, Tajikistan, Kazakistan, Kirgistan, Afghanistan, Uzbekistan. Stan itu artinya tanah. Uzbekistan tanah Uzbek. Benioistan tanah Benio. Jadi ada ulama namanya Bahauddin Naqsyabandi, nama kampungnya di Uzbekistan. Bisa pula dari Uzbekistan itu di mana Bu ya? Uzbekistan itu dijajah oleh Uni Soviet. Bukan Uniet. Uniet rumah makan. Uni Soviet. Nama presidennya Gorbachev. Ada orang menyebut Gorbachev itu katanya dari Jawa Barat. Nama aslinya Cecep Gorbachev. Tumbang Gorbachev, naiklah Boris Yeltsin. Hancurlah Uni Soviet. Itulah menjadi negara kecil namanya Rusia.
Jadi Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, Afghanistan ini dulu jajahan Rusia. Hancur Uni Soviet. Sekarang Presiden Putin tidak lagi menjajah, negara ini sudah merdeka. Jadi dia dekat dengan Rusia. Bisa pula Imam Bahauddin Naqsyabandi di Rusia sampai kajinya ke Bagan Beniu. Kok bisa sampai Naqsyabandiyah dari Uzbekistan kok sampai ke Bagan Beniu? Bagaimana ceritanya nih? Oh, ini ceritanya panjang. Bisa lambek sarapan pagi awal. Jadi adalah budak orang Melayu dari kampung sungai yang membelah Riau ke Ompek. Yang pertama namanya Sungai Indragiri, yang kedua namanya Sungai Siak, yang ketiga namanya Sungai Rokan, yang keempat namanya Sungai Kampar. Ke Pulau Sumatera, di atasnya Aceh, di bawah Aceh ke Sumatera Utara, di bawah Sumatera Utara ke Riau, Riau ke dibolah oleh ompek sungai. Itulah dia Sungai Rokan. Dan salah satu kampung dari Sungai Rokan niko lahirlah seorang anak kecil yang bertuah, lalu kemudian dipilih Allah Ta'ala sampai dia belajar ke Mekah. Di Makkah dia belajar kepada ulama namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Siapa namanya? Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya guru namanya Syekh Sulaiman Qarimi. Syekh Sulaiman Qarimi punya guru namanya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi punya guru namanya Diauddin Khalid. Dari kata Khalid ikalah makanya ada istilah Naqsyabandi, Al-Khalidi, An-Naqsyabandi. Dari kata nama Khalid ika. Nama orang Riau yang belajar ke Mekah tadi namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan dari Syekh Sulaiman Zuhdi, dari Syekh Sulaiman Al-Qarimi, dari Syekh Abdullah Afandi, dari Syekh Diauddin Al-Khalidi An-Naqsyabandi, Khalid Naqsyabandi. Kemudian nasabnya sampailah ke atas berjumpa dengan Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Bahauddin Naqsyabandi nama gurunya Amir Kulal. Sampai ke atas, sampai ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dari Abu Bakar ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah itulah yang dijago. Rupanya dari Syekh Abdul Wahab Rokan sampailah ke pengganti. Kalau Tuan Syekh tak datang, maka digantikan oleh muridnya. Murid yang menggantikan Syekh bahasa Arabnya khalifah. Nabi Muhammad tak bisa, karena Nabi sudah meninggal, digantikan oleh penggantinya Abu Bakar. Maka Abu Bakar itu disebut dengan khalifah. Khalifah artinya pengganti. Aku tak bisa datang, kata Tuan Syekh, maka ikolah pengganti aku. Itulah penggantinya khalifah, mengganti. Bahasa Arabnya khalifah. Orang Melayu susah menyebut khalifah. Siapa? Kelipah. Khalifah. Lalu kemudian Syekh Abdul Wahab Rokan, ada seorang sultan dari kerajaan Melayu di Sumatera Utara. Iko Aceh, di bawah Aceh iko ada kerajaan Melayu namanya Kerajaan Langkat. Di bawah Kerajaan Langkat iko ada kerajaan Melayu namanya Kerajaan Delhi. Itulah dia Medan, Delhi. Di bawah Delhi iko ada nama Kerajaan Serdang. Sekarang sudah jadi kabupaten namanya Serdang Bedagai. Di bawah Kerajaan Melayu Serdang iko ada namanya Kerajaan Asahan. Itulah dia Tanjung Balai Asahan. Kerajaan Langkat kok ada namanya Sultan. Sultan itu penguasanya namanya Sultan Musa. Sultan itu orangnya alim, soleh, belajar tarekat dia. Sultan, penguasa raja mau bertarekat. Iko baru jadi RT, dah tak mau terikat. Mohon maaf RT-nya itu sini. Sultan kau berterikat, belajarlah dia sama Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan tadi. Sesudah itu dibaginya lah wilayah.
iko ada wilayah aku bagi minta syafaat kepada Tuan Syekh, ambillah wilayah iko. Datanglah Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan ke daerah itu, dipojamkannya matanya, nampaknya pintu masuk ke Masjidil Haram. Kalau awak masuk ke pintu Masjidil Haram tu banyak, tapi pintu yang sunnah pertama kali dimasuki Nabi adalah Babus Salam. Nampaknya pintu Babus Salam, aku bagi nama kampung iko Babus Salam. Orang Melayu susah nyobik Babus Salam. Kau nak ke mana? Bersilam. Itulah bersilam, dilangkan. Lalu kemudian dikirimnyalah kelipah-kelipahnya sampailah ke Semenanjung. Semenanjung itu kerajaan Johor, Kelantan, Selangor. Jadi banyak khalifah-khalifah Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan. Hampir Semenanjung Melayu sama Sumatera ikut semua sanadnya sampai kepada Syekh Abdul Wahab Rokan, termasuklah rumah-rumah suluk yang ada di Bagan Benio iko. Jadi bagi yang belum bersuluk, bersuluklah. Jadi ada sebagian orang kau nyabik, kau belum lagi bersuluk. Nunggu awak sakit. Kau belum bersuluk, menunggu 40 tahun. Iyo kalau sampai 40. Kalau 39 kurang sehari mati, jangan tunggu 40. Jangan tunggu tua. Yang penting awak bersuluk. Suluk tu apa? Dimandikan awak pakai air limau. Dimandikan pakai limau. Kenapa pakai limau? Sebab zaman dulu belum ada sampo. Kan ada iklannya di TV. Mandilah anda pakai air limau. Ada iklannya, coba tonton di YouTube. Bila anda mandi pakai air limau, maka molekul-molekul yang mengkristal di kulit anda akan lopeh, katanya. Padahal maksudnya molekul-molekul mengkristal itu daki. Sama macam awak mencuci ikan toman, membasuh ikan pakai air apa? Pakai limau. Bagi anda yang tidak mengerti apa itu limau, jeruk. Kalau bahasa kampung kami, orange juice. Meniti air orange juice. Air limau tadi dimandikan, digosok-gosokkan ke kepala. Jadi kalau orang sebelum mengambil tarekat kau dimandikan pakai air limau supaya apa? Supaya suci badannya, supaya bersih. Sebab malaikat tidak mau dokek kepada orang yang busuk bau. Makanya kalau selesai makan bawang putih, bawang merah dilarang Nabi masuk ke masjid. Man akala basalan, siapa yang makan bawang merah, sauman, bawang putih, falyatazil masjidana, yang dokek-dokek masjid kami. Kenapa? Busuk bau, kecuali sesudah bersiwak. Makanya Nabi bergosok gigi pagi. Itu bergosok gigi. Bagi yang tak membawa gosok gigi, terlupa, tinggal di rumah, cari yang ujungnya berserat. Itulah dia kayu siwak. Kayu siwak tak ada, batang sapu. Gosok, bersihkan mulut. Lalu kemudian sesudah dimandikan bersih, baru kemudian dikapani dia. Kapan kain kapan? Iko mutu qabla anta mutu, matilah sebelum mati. Jadi orang bersuluk itu mati sebelum mati. Makanya orang bersuluk tak takut mati, sebab dia sudah mati, tapi baru geladi kotor. Latihan mati. Sesudah itu barulah ditalkinkan sama tuan guru. La ilaha illallah. Talqin itu untuk orang yang hendak mati. Laqinu mautakum. Talqinkan orang yang hendak mati ke telinga sebelah kanan. Kalau nampak kawan awak pendek ongoknya dah, sosak napasnya, maka bisikkan ke telinga sebelah kanan. Lah, mana tahu nampak laki ibu. Tapi memang udah sakit anak mati, jangan demam-demam puyuh dibisikkan. La ilah. Esok pagi kalau dia tak sembahyang subuh, tunggu agak 15 minit, bisikkanlah. Lah, aku belum lagi nak mati katanya. Aku sangka dah okey bang. Kata ustaz semalam masa lewat 15 menit, bisikkanlah. Talqin namanya. Ditalqinkan guru awak. Tak bisa berzikir kau tak berguru.
Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, setanlah gurunya. Maka ikutlah Tuan Khalifah yang membimbing tadi. Sesudah itu diwajibkannya lawak berzikir, pakai tasbih. Wajibkannya awak berzikir pakai tasbih. Kadang orang tarekat Naqsabandiyah ni aku tengok copek zikir. Awak budak-budak kocik, awak budak-budak tak tahu apalah dibaca orang kocopek. Kalau awak kan polan, subhanallah, 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 subhanallah. Rupanya zikirnya bukan jahar. Yang awak sobik kau jahar. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Maka polan, sebab mulut polan. Allahu Akbar. Kalau yang copek itu namanya zikir sir. Sir itu tak bersuara, tak berbunyi dia, tidak disebutkan di lidah. Lidahnya tertungkek kata, tapi yang ada di dalam hati. Zikirnya apa? Zikir ismuzat. Ismuzat itu apa? Allah, 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 Allah. Itu maka cepat. Kenapa cepat? Supaya tak masuk celah setan. Itu maka cepat. Allah, 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 Allah. Kalau diucapkan masih polan, di dalam dia cepat. Kenapa dia cepat? Hendak mengejar target. Orang yang pertama bersuluk sehari 5.000. Itu maka dia cepat. Sesudah habis 100, biasanya di ujung iko bukan tasbih orang Naqsabandiyah. Kalau orang Naqsabandiyah di ujungnya ada 10. Jadi sesudah dia 100, 10 berarti 1000. Sesudah 1000 dipegangnya batu satu. Biar mudah ngitung. Berarti kalau 5 batu 5.000. Bukan batu domino. Batu untuk berzikir. Jadi selamanya bersuluk tak ada kojo lain. Pokoknya itu aja. Allah, 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 Allah. Tapi tak bersuara, tak berbunyi, lidah tak bergerak. Allah, 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 Allah. Sudahlah. Untuk apa? Untuk meng-set up-kan. Nah, kalau payah pakai bahasa kampung, set up. Set up apa? Awak hendak membeli program di Play Store. Kan disetapkan ke dalam handphone awak. Begitulah memasukkan zikir itu ke dalam tangkai jantung supaya lokeknya, supaya melekat dia ke dalam, ke hati sanubari. Maka sehari dikatakan Tuan Guru, waang 5.000 kali, waang 10.000 kali. Selama ada suluk 10 hari, ada suluk 40 hari. Supaya apa? Supaya lengketlah ismuzat itu ke dalam hati Allah, Allah, sehingga nanti jadi spontan. Apapun terjadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, spontan dia. Jangan sampai awak terkaji yang disobek nama kontui. Bayangkan kalau awak mati, ucapan terakhirnya na'udzubillah. Itulah sudah jadi spontan, dia tertanam ke dalam hati, sehingga apapun yang terjadi cepat dia balik karena sudah tertanam di dalam Allah, 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 Allah. Sesudah itu dia tetap subhanallah. Jangan katakan orang Naqsabandiyah itu zikirnya merubah sunnah, dia tidak lagi menyebut subhanallah. Tetap orang Naqsabandiyah tetap subhanallah, subhanallah, tapi di dalam tetap. Jangan sampai mulut awak menyebut subhanallah, 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 subhanallah. Dalam hati berapa lah sawit sekilo. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nanti tak boleh ikan asin sopek apa ikan asin apa. Supaya hilang itu di dalam, itulah. Tapi tidak bisa pakai teori. Zikir itu mesti pakai praktek. Alhamdulillah, orang Bagan Benio tidak perlu membaca buku teori, tinggal ikut bersuluk. Ternyata suluk setahun. Berapa kali di Bagan Benio bersuluk? Setahun. Hah? Setahun sekali. Tinggal ikut setahun sekali. Orang susah nak bersuluk datang ke Besilam. Dari Pekanbaru ke Besilam 12 jam naik mobil.
Sudah itu barulah sampai ke Medan. Dari Medan ke Tanjung Pura. Dari Tanjung Pura jembatan belok ke kiri, baru ke Besilap. Inan ke Bagan Benio. Nanti pas haul Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan, barulah sama-sama datang ke Besilap mengambil barokah Tuan Guru. Mudah-mudahan awak termasuk orang yang berzikir qiyaman, toga, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, berbaring dalam keadaan zikir. Puncak daripada zikir adalah mati awak dalam la ilaha. Itu inti zikir tu, supaya awak mati husnul khatimah, supaya waktu malaikat maut mencabut nyawa awak, maka yang terakhir keluar dari mulut awak la ilaha illallah. Mati, habis. Lah, habis. Mana pertanyaan tadi, Bu ya?